Salam Zobi. Gimana ya kabar teman-teman semua? Karena ini di bulan Ramadan, ya mungkin sebelumnya selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, gitu ya. Oke, kita langsung lanjut saja ke bahasan kali ini. Gimana perasaan kalian jika melihat gambar ini? Ya tentu saja kalian akan terlintas di pikiran kalian adalah aku tim Ichika, aku tim Nino, aku tim Miku, tim Yotsuba, tim Itsuki. Nah, pasti kalian berpikir seperti itu. Dan ya jujur aku juga sepemikiran dengan kalian. Aku jujur tim siapa? Nanti dulu. Kali ini aku nggak akan membahas tentang tim-tim itu, karena di sini aku akan mencoba membahas tentang lanjutan dari episode konten yang sudah aku upload kemarin tentang review season 2-nya dari Gotoku no Hanayome. Di spesial konten kali ini aku akan mencoba ya memberikan persentase seberapa besarkah peluang dari salah satu masing-masing kembar 5 ini untuk memenangkan Futaro di season 3 nanti. Nah, jadi aku sudah mempersiapkan dari 100% dari masing-masing kembar 5 nanti aku akan kasih berapa persen. Nah, sampai nanti akan ketemu yang paling besar peluangnya itu siapa, gitu ya. Oke, mungkin nggak usah lama-lama lagi ya, agar kita bisa langsung memulai saja videonya. Kita opening dulu. Yuk, Hanichi, Jisae, yokoso. Oke ya, seperti yang sudah aku bilang dari opening tadi, kalau misal dari video ini kita akan mencoba membandingkan gitu loh, seberapa persen sih kemungkinan dari masing-masing kembar 5 ini untuk menang. Nah, kali ini dari urutan terbawah aku akan memilih Ichika, teman-teman. Ya, ini mungkin kalian mungkin ada pro kontra ya kalau misalnya aku memilih Ichika. Ini jujur, ini semua ini pendapatku pribadi, jadi aku nggak akan memaksa kalian untuk setuju atau tidak. Jadi kalau misal kalian ada yang bimbang atau ada yang nggak setuju, silahkan komen di bawah. Oke ya, kita langsung mulai saja dari yang pertama, dari Ichika. Kenapa aku bisa menaruh Ichika yang dari peluang yang paling bawah? Ini dari persentase saja aku memilih Ichika itu sekitar 5%. Nah, kenapa aku bisa memilih itu? Karena ya jujur saja ya, karena memang dibalik semua kekurangan Ichika itu dia memiliki banyak kelebihan. Seperti dia menjadi anak tertua dari kembar 5, dia memiliki pemikiran yang paling dewasa, dan ya lain-lain, termasuk dari simbol yang tidak dimiliki oleh kembar 5 yang lain, yaitu rambutnya yang paling pendek sendiri. Itu menandakan, mungkin bagiku Ichika memiliki rambut pendek adalah sebagai simbol kalau dia sebagai anak pertama, gitu ya. Tapi ya menyebabkan kenapa sih kok Ichika bisa kalah, maksud tuh peluangnya paling kecil sendiri. Padahal di beberapa scene dari season 1, season 2 dia itu memiliki chance ya, atau memiliki kesempatan untuk bisa memenangkan di season 3. Karena kalian bisa melihat sendiri di season 2 yang menjelang akhir ya, kalau misal Ichika memperlihatkan keegoisannya, atau misal memperlihatkan cara yang bisa dibilang sedikit curang, atau misal dibilang tidak adil ya, karena dia mengingkari janjinya sendiri untuk bermain adil, malah ternyata dia bermain tidak adil. Nah, kalau kalian penasaran bagaimana kok Ichika tidak berbuat tidak adil, nah kalian bisa menonton sendiri di season 2 atau lihat sendiri di review season 2 yang sudah aku upload di beberapa waktu yang lalu. Oke, itu kenapa aku menaruh Ichika di peringkat kelima ya. Ya, apakah teman-teman setuju atau enggak? Coba tulis komentar di bawah, oke? Oke, kita langsung lanjut saja di nomor 4. Di nomor 4-nya ini aku akan menaruh Itsuki, teman-teman. Itsuki seperti kalian sudah tahu lah ya, bagaimana karakteristiknya, bagaimana mungkin kelebihan kekurangannya Itsuki itu bagaimana. Kalau kalian bisa melihat, salah satu hal yang tidak dimiliki oleh kembar lain adalah si Itsuki ini memiliki jepit rambut ya yang berbentuk bintang yang melambangkan 5 sudut, yang berarti dia adalah anak kelima. Anak kelima kembar 5 dari Gotoku no Hanayome ini adalah memang memiliki karakter yang mungkin bisa dibilang memiliki karakter yang cukup dominan ya. Dari awal-awal episode season 1 kan memang yang kenal dengan Futaro duluan adalah Itsuki, dan sampai akhir season 1 ditambah season 2 sampai ada drama-drama dengan Nino dan yang lain, Itsuki tetap ambil peran lah di situ lah, termasuk ya dia menjadi Rena ya, Rena palsu ya, itu adalah Itsuki.
Dan kenapa kok Itsuki aku taruh di nomor 4? Bahkan ini peluangnya adalah 10%. Ya lebih bagus lah dari Ichika. Tapi kenapa kok aku menaruh Itsuki di nomor 4 itu karena Itsuki itu dari season 1 dan season 2. Dan bahkan kalau kalian membaca manganya, itu Itsuki itu satu-satunya kembar 5 yang tidak memperlihatkan perasaan, bisa dibilang cinta ke Futaro. Kita fokusnya ke romcomnya dulu ya, romansnya ya. Jadi Itsuki ini adalah satu-satunya yang belum memperlihatkan kalau misal dia tuh cinta Futaro, tidak. Ichika memperlihatkan, Nino jelas malah dia sangat agresif. Miku ya walaupun dia malu-malu tapi akhirnya dia terang-terangan. Yotsuba ya walaupun diam-diam tapi akhirnya tetap menang juga di manga ya. Tapi kalau Itsuki dia tidak memperlihatkan, dia hanya memperlihatkan kalau dia sebatas kagum dengan Futaro karena Futaro berjuang mati-matian untuk bisa menjadi seseorang yang pintar dan seseorang yang memiliki sesuatu yang bisa diunggulkan gitu ya, dari salah satunya tentang kepintaran gitu loh. Nah, si Itsuki hanya sebatas kagum di situ saja gitu, tidak lebih gitu. Nah, maka dari itu aku menyimpulkan kalau ini kemungkinan besar Itsuki itu peluangnya kecil sekali untuk bisa memenangkan game atau memenangkan Futaro di season 3-nya nanti. Maka dari itu aku memasang peluang Itsuki adalah 10%. Ya walaupun lebih tinggi dari Ichika tapi itu belum cukup ya. Itu adalah nomor 4. Nah, Nakano Itsuki. Oke, kita langsung lanjut saja di nomor 3. Ini jujur ya, ini aku sangat bimbang sekali untuk memilih nomor 3 dan nomor 2. Karena memang nomor 2 dan 3 ini sangat dekat sekali persaingannya. Tapi pada akhirnya sorry kalau kalian misal tim ini, karena memang aku terpaksa atau mungkin ya memang pendapatku pribadi memilih Nakano Nino menjadi pemenang nomor 3-nya dengan peluang kisaran antara 20% teman-teman. Ya karena Nakano Nino ini jujur menurutku memang persaingannya cukup bisa dibilang agak telat ya. Karena memang Nakano Nino ini kan Nino saja. Nino itu saat awal-awal season 1 itu gak begitu terang, maksudnya gak begitu mengungkapkan perasaannya ke Futaro, hanya sundere-sundere ya. Kalian sudah tahu lah ya karakter Nino itu bagaimana, karena karakter Nino itu sundere. Tapi pada akhirnya di season 2 itu dia sudah memperlihatkan kalau misal dia memang menyukai Futaro, dan dia malah menjadi orang pertama itu yang menembak Futaro ya. Kalian bisa melihat di scene ini ya, itu sekitar episode berapa? 7 atau 8 aku lupa. Nah, dia menjadi orang pertama dari kembar 5 yang mengungkapkan kalau dia benar-benar cinta Futaro. Walaupun itu tidak didengar ya saat di motor, tapi diulangi lagi saat di dapur gitu, dan ketahuan si Ichika. Ya kalian bisa melihat sendirilah di season 2-nya itu bagaimana. Nino juga memiliki karakteristik yang tidak dimiliki oleh kembar 5 yang lain ya, yaitu dia memiliki jepit rambut ini berbentuk kupu-kupu ya. Karena kupu-kupu itu kayak memiliki sayap 2 ya. Jadi aku simpulkan dia tuh ini adalah perlambang kalau misal dia memiliki, maksudnya dia sebagai anak kedua karena Nino ya. Ini kan dari angka Jepang yang berarti 2 kan. Dan dia juga malah di season 2 semakin gila-gilaan atau semakin agresif ya dalam mendapatkan hati Futaro ya, walaupun sampai ending season 2 pun dia tidak bisa meyakinkan Futaro. Apakah nanti di season 3 dia bisa meyakinkan Futaro lagi? Ya kita nggak tahu. Tapi untuk pendapat pribadi, Nakano Nino memiliki peluang sekitar 20% dan aku menaruhnya di pemenang nomor 3. Gitu ya. Itu adalah pemenang nomor 3 versiku sendiri, yaitu Nakano Nino. Oke, kita langsung lanjut saja di nomor 2 atau juara kedua versi Akarin Chisa atau versiku sendiri. Kalau kalian sudah tahu ya, kalau pemenang nomor 3-nya tadi adalah Nino, maka pemenang nomor 2 adalah Miku atau Nakano Miku. Kalian bisa setuju atau enggak ya itu terserah kalian, tapi ini ada pendapatku pribadi. Kita dengarkan versiku sendiri ya. Kenapa aku menaruh Nakano Nino lagi, Nakano Miku di pemenang nomor 2? Karena kita lihat dari karakteristik dulu ya. Miku ini memiliki karakter yang paling unik dari antara yang lain ya. Ya terlepas dari Nino yang dengan sunderenya, tapi Miku ini adalah salah satu karakter yang pendiam ya, tapi dia adalah orang pertama yang dari season 1 yang paling kelihatan kalau dia memang menyukai Futaro gitu loh. Si Miku juga memiliki karakter kalau misal dia tuh pendiam, pemalu, bisa dibilang nggak bisa, maksudnya sulit terbuka dengan orang lain gitu ya. Dan dia juga memiliki ciri khas sama seperti kembar 5 yang lain, yaitu ini. Kalau kalian bisa melihat di headsetnya ini kan ada
lambang segitiga nih. Lambang segitiga kan ada 3 sudut. Itu melambangkan Shimiko adalah anak ketiga gitu ya. Ini sebenarnya dari tadi ya Ichika, terus Itsuki, terus si Nino, Shimiko ini memiliki ciri khas yang melambangkan kalau misal dia memang urutan ya, dari Ichika yang rambutnya pendek anak ke-1, Itsuki punya jepit rambut yang lambang bintang kalau misal dia memiliki 5 sudut anak ke-5, Nino jepit rambutnya 2 anak ke-2, dan Shimiko ya ini memiliki lambang di headsetnya ya. Shimiko ini juga paling kelihatan memiliki banyak scene yang cukup bagus dengan Futaro ya, memiliki hubungan yang awalnya hanya sebatas guru dan murid, lalu mereka berkembang menjadi ya seperti hubungan teman-teman, dan akhirnya sampai pada ini yang bagian ini kalau kalian bisa melihat di season 2 ini saat drama si Itsuki palsu itu. Nah, Shimiko akhirnya bisa ditebak oleh Futaro. Karena nanti aku akan mencoba membikinkan alasan kenapa Futaro kok masih bingung ya di season kedua untuk membedakan maksudnya kembar 5 itu maksudnya yang mana saja gitu loh. Nah, nanti akan aku jelaskan alasannya kenapa Futaro kok bisa bingung untuk menebak ini siapa gitu ya. Kita selesaikan ini dulu pembahasannya ya, karena Shimiko ini sampai ada drama juga di episode berapa itu, episode 11 ya, episode 11 kalau misal yaitu gara-gara si Ichika itu yang akhirnya tim Ichika terpaksa kalian harus angkat kaki, silahkan sana karena memang jujur itu kalau udah kelihatan itu udah fatal sekali, dan itu akan menyebabkan memang di season 3 itu hampir mustahil kalau misal Ichika menang, maka aku taruh di urutan ke-5 ya. Maka dari itu Shimiko akhirnya tampak depresi, tapi pada akhirnya dia bisa meyakinkan dirinya untuk bisa bangkit lagi, dan bisa di episode 12 itu dia bisa mengungkapkan perasaannya ke Futaro ya. Dan ya di scene ini kalau kalian bisa melihat sendiri, tonton saja di episode 12 kalau kalian ingin melihat scene ini ya. Oke? Itu adalah pendapatku pribadi, dan aku akan memilih Nakano Miku di peringkat kedua gitu ya. Aku tadi salah gak ya pengucapannya, tapi ya semoga saja gak salah ya. Oke, kita langsung lanjut saja di nomor 1-nya. Oke, tadi sepertinya aku belum menyebutkan berapa persen kemungkinan Nakano Miku untuk memenangkan season 3 ya. Jadi aku memberikan persentase sekitar 25%. Jadi udah kelihatan ya, Ichika 5%, Itsuki 10%, terus si Nino 20%, dan Shimiko 25%. Nah, bagaimana dengan 40% sisanya? Ya kalian sudah bisa menebak sendiri siapa yang belum aku sebut. 40% sisanya terletak kepada Nakano Yotsuba. Nah, ini mungkin agak bagaimana mungkin kalian yang belum membaca manganya ya, atau yang belum tahu bagaimana endingnya. Kenapa aku bisa memilih Nakano Yotsuba sebagai yang paling besar kemungkinan untuk bisa memenangkan hati Futaro di season ketiga ya, karena kalian bisa melihat sendiri ya, Yotsuba itu nomor 1. Dia adalah Rena yang ditemui Futaro saat masih kecil, yang saat wisata di Kyoto itu, dan termasuk salah satu cinta pertama Futaro ya, bisa aku bilang. Dan Nakano Yotsuba ini juga salah satu orang yang memiliki karakter, dia rela mengorbankan kebahagiaannya sendiri hanya untuk kebahagiaan saudari-saudarinya yang lain gitu loh. Jadi otomatis dia kayak rela, mungkin dia merelakan Futaro bahagia dengan salah satu kembar 5 yang lain, asal maksudnya yang lain juga bahagia gitu loh. Dia juga cukup merasa bahagia. Padahal yang diinginkan Futaro tuh bukan itu. Yotsuba juga ingin Futaro berharap Yotsuba juga bisa lebih bahagia gitu loh, dengan caranya sendiri gitu loh. Nah, maka dari itu si Yotsuba ini kayak di scene berapa ya, di episode saat sebelum wisata itu kan ada episode spesial tentang Yotsuba diajak jalan bareng oleh Futaro kan. Nah, pada saat itu Yotsuba memperlihatkan kebahagiaannya gitu loh. Ya, pada akhirnya kalian bisa melihat sendiri di episode 12 ya, ini di bagian ini saat si Futaro ini kayak mungkin kalau di adat Islam ini ijab kabul ya. Kalau di sini tuh pemberkatan nikah ya kalau di kalau dengan cara ini ya. Kalian bisa komen di bawah ya apa yang benar gitu. Nah, saat
Futaro menikah dan membuka ini gaun pengantinnya, ini kalian bisa melihat ini di rambutnya ini ya. Rambutnya kan warnanya orange. Ini udah kelihatan banget kalau ini Yotsuba gitu loh. Ya, walaupun kalian ini aku sedikit kasih bocoran ya, kalau sebenarnya warna dari rambut kembar 5 yang asli itu bukan warna-warni teman-teman. Akan aku jelaskan di konten berikutnya saja. Tapi untuk kali ini kita selesaikan saja videonya. Kalau sebenarnya adalah kalau misal kita melihat dari ini kita bisa menyimpulkan kalau Yotsuba yang bakal menang gitu loh. Apalagi kalau misal nanti di season ketiga bisa saja nanti studio yang sama atau Biburi Animation Studio akan mengadaptasi full manga gitu loh. Jadi otomatis ending manganya kan yang menang kan Yotsuba. Maka otomatis Yotsuba yang akan diselesaikan di season 3-nya gitu. Jadi kita bisa hampir pasti atau mungkin bisa dibilang Yotsuba itu memiliki kemungkinan menang yang paling besar gitu. Maka dari itu aku memilih Yotsuba sebagai pemenangnya gitu ya. Ya, ini bukan berarti aku menyepelekan kembar 5 yang lain, bukan ya. Tapi karena memang bagaimana ya, karena kita nggak bisa membandingkan gitu loh. Kalau misal semuanya itu pasti punya peluang menang, semua itu nggak bisa, karena yang pada ujungnya nanti Futaro pasti akan memilih satu, dan ya kemungkinan yang terbesar adalah Yotsuba. Rankingnya bisa kalian lihat di sini, itu ada pendapat versiku sendiri ya. Kalian bisa menebak memberikan pendapat kalian siapa atau mungkin kalian tim siapa, dan sebutkan alasannya di kolom komentar ya, dan kita bisa sharing bersama-sama gitu loh. Apakah mungkin apa alasan kalian menjadikan atau menjagokan ya dari salah satu kembar 5 itu sebagai jagoan kalian, kenapa alasannya gitu ya. Bisa dibilang jangan jagoan sih, waifu ya. Kalau anime kan istilahnya waifu ya. Oke, itu aku akan tutup di slide ini saja ya. Oke, itu adalah pembahasan peluang persentase peluang masing-masing kembar 5 untuk memenangkan hati Futaro di season ketiga. Bagaimana? Kalian setuju atau kalian masih bimbang, kalian bingung, tidak setuju? Silahkan kalian bisa utarakan semua itu di kolom komentar. Like juga kalau kalian setuju, ataupun kalian bisa subscribe jika kalian mendukung channel ini untuk berkembang ke depannya. Nantikan juga konten Gotobu no Hanayome di konten-konten selanjutnya, karena masih banyak yang bisa kita bahas sebelum season 3-nya rilis. Gitu ya. Aku Cisa, sampai ketemu di video berikutnya. Semoga kalian tetap sehat dan semangat selalu. Oke? Jamatane.